196 Jalan Menuju Level Star Traveler. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang. Malam itu, Li Yao dan Venina panik saat mereka ditangkap. Mereka langsung dikirim ke markas besar dunia Dojo of Limits pada malam yang sama. Sementara itu, Luo Feng dan Susin berpelukan sambil membicarakan apa yang terjadi selama setahun terakhir. Tidur di sini malam ini. Luo Feng memeluk Susin sambil tersenyum. Kau berharap, kata Susin dengan nada tidak senang. Setelah itu, dia melihat waktu di arlojinya. Sudah jam 12, Luo Feng, kirim aku kembali. Oke, Luo Feng tersenyum. Mereka berdua mengobrol cukup lama, jadi mereka agak tenang. Mereka menaiki jet otomatis dan meninggalkan sektor Mingyue kota Yangzhou dan menuju ke tempat keluarga Su di sektor kota utama. Hanya dalam beberapa menit, jet otomatis itu tiba di langit rumah keluarga Su. Di dalam jet otomatis itu ada, Luo Feng, aku ingin kau berjanji padaku bahwa, kapanpun kau melakukan sesuatu yang berbahaya di masa depan, kau harus memberitahuku terlebih dahulu. Susin menatap Luo Feng, aku tidak akan menghentikan pekerjaanmu atau tujuanmu. Tapi, aku perlu tahu tentang situasimu. Susin, Luo Feng mengangguk, baiklah. Aku akan memberitahumu di masa depan. Di masa lalu, aku hanya tidak ingin kau khawatir. Aku bersedia mengkhawatirkanmu. Aku ingin mengkhawatirkanmu. Susin menatap Luo Feng, tapi yang paling kutakutkan, adalah kau tidak memberitahuku apapun. Luo Feng sedikit mengangguk, hatinya terasa hangat. Meskipun pacarnya berasal dari keluarga besar, pendidikan elit keluarga itu membuat pacarnya pintar dan perhatian. Di internet, dia membaca bahwa beberapa gadis selalu menempel pada pasangannya, tidak memberi mereka ruang sama sekali. Dan beberapa gadis akan memikirkan hal-hal yang paling kecil dan tidak penting sekalipun. Tetapi Susin bukanlah orang seperti itu, yang membuat Luo Feng senang. Oh ya? Apakah kamu masih bisa mendaftar ulang setelah berhenti sekolah? Tanya Luo Feng. Aku mengatur untuk berhenti sekolah, bukan istirahat. Akan sulit untuk mendaftar ulang dengan cara biasa. Aku bisa menggunakan koneksi khusus keluarga kita. Susin menggelengkan kepalanya, tetapi aku tidak peduli dengan ijazah kecil itu. Selama 2 tahun di universitas, aku pada dasarnya telah menyelesaikan mempelajari pengetahuan dasar yang aku butuhkan. Aku juga telah mengalami kehidupan universitas, jadi itu sudah cukup. Aku sedang mempersiapkan diri untuk memulai perusahaanku sendiri. Memulai perusahaan, Luo Feng membeku. Ya, Susin mengangguk, keluarga bersiap agar aku mengambil alih beberapa hal, tetapi, aku tidak ingin mengambil alihnya segera. Tidak peduli apa yang kulakukan, aku ingin memulai dari bawah dan maju selangkah demi selangkah. Aku ingin memulai perusahaan terlebih dahulu dan mendapatkan pengalaman dunia nyata. Setelah itu, aku akan mengambil alih bisnis keluargaku. Oh, pacar Luo Feng memang gadis yang cakap, Luo Feng tertawa. Kau tidak suka itu? Susin melihat ke arah Luo Feng. Aku suka, karena sebagai seorang petarung, akan ada banyak waktu di mana aku tidak bisa bersamamu. Bahkan jika kita menikah di masa depan, aku tidak ingin kau menjadi ibu rumah tangga tanpa bisnis, kata Luo Feng. Sampai sekarang, semua pasangan muda berpikir seperti ini. Suami dan istri biasanya sama-sama membutuhkan pekerjaan. Tanpa pekerjaan, tidak banyak yang bisa dilakukan. Terima kasih, perwakilan terhormat Luo Feng, karena telah memahami pikiran gadis muda ini. Susin tersenyum dan membungkuk seperti yang biasa dilakukan gadis-gadis zaman dahulu. Setelah melakukan itu, Susin sendiri tidak dapat menahannya saat dia mulai tertawa. Setelah mengantar Susin pulang, Luo Feng dalam suasana hati yang baik. Sektor Mingyue kota Yangzhou. Ruang pelatihan rumah Luo Feng. Jauh di tengah malam, Luo Feng duduk bersila. Efisiensi yang sangat tinggi, Luo Feng melihat berita yang diterimanya di komputer kuantum mini. Mereka menangkap Li Yao dan Venina dengan sangat cepat. Oke, besok sore, 15/30, kasus pengadilan kantor pusat dunia Dojo of Limits. Li Yao, Venina, besok, kita akhirnya bisa mengakhiri ini, Luo Feng menutup pesannya. Sampai sekarang, Luo Feng benar-benar belum menganggap pasangan Vulture Scorpion sebagai lawannya. Setelah posisinya berubah, pandangannya juga berubah. Mungkin pemuda saat itu yang berlarian di hutan belantara dengan panik takut dengan karunia astronomi pasangan Vulture Scorpion,
karena dia harus sangat berhati-hati dalam segala hal yang dia lakukan. Tetapi setelah mengalami kamp pelatihan elit, pulau berkabut, dan reruntuhan arkeologi tanda pagar 9, pemuda itu tumbuh. Akibatnya, pasangan Vulture Scorpion bukan lagi lawan pemuda ini. Yang disebut reruntuhan arkeologi, seperti yang dikatakan orang kristal botak itu, ditinggalkan oleh ras di alam semesta. Seperti reruntuhan arkeologi tanda pagar 9 yang ditinggalkan oleh penguasa planet Yunmo. Dan planet Yunmo itu hanyalah satu planet di alam semesta yang luas dan luas itu. Luo Feng merasakan sedikit bahaya karena suatu alasan. Fakta bahwa suatu ras di alam semesta dapat meninggalkan kehancuran ini, mewakili bahwa ras di alam semesta ini akan tiba suatu hari nanti. Ketika itu terjadi, siapa yang tahu apakah itu akan menjadi berkah atau kutukan bagi manusia di bumi. Dan orang kristal botak itu juga mengatakan bahwa, di masa depan, ketika bumi ditemukan oleh negara-negara di alam semesta, semakin kuat aku, semakin baik bagi kita. Aku bahkan berpotensi membantu negaraku. Luo Feng secara tidak sadar berhenti memperlakukan monster di bumi sebagai lawannya. Bahaya sebenarnya bagi bumi, terletak di dalam alam semesta. Jika dibandingkan dengan negara-negara dan ras yang kuat di alam semesta, bumi saat ini memang sangat rapuh. Bahkan petarung tingkat penjelajah bintang pun langka. Dan apa yang disebut teknologi tinggi, bumi, adalah lelucon dibandingkan dengan peradaban lain di alam semesta. Yang perlu kulakukan sekarang adalah persis seperti yang dikatakan orang kristal botak itu, berlatih. Pertama, aku akan menetapkan Hong dan Dewa Petir sebagai targetku. Lalu aku akan berlatih keras untuk melampaui mereka dan menjadi petarung terkuat di dunia. Mata Luo Feng penuh tekad. Saat itu, orang kristal botak itu berkata bahwa metode terobosan Luo Feng tertinggal di komputer kuantum mininya. Namun setelah kembali hari ini, ia harus berhadapan dengan burung nasar Li Yao terlebih dahulu dan kemudian menghibur pacarnya. Ia tidak punya waktu untuk melihatnya lagi. Sekarang setelah ia bebas, Luo Feng segera mulai melihatnya. Metode yang efektif untuk menembus level penjelajah bintang yang bahkan tidak dapat ditemukan di bumi saat ini, Luo Feng dipenuhi rasa ingin tahu. Tak lama kemudian, ia menemukan metode itu di komputer kuantum mini di lengannya. Ia mulai membaca dengan saksama. Level pelajar, tidak terbatas di seluruh alam semesta, dari level pelajar ke level penjelajah bintang adalah langkah yang paling penting, dan juga langkah yang paling mendasar, untuk kemajuan makhluk hidup. Setelah melewati tahap itu, bentuk kehidupan tersebut secara resmi berubah dari tingkat pelajar menjadi seorang pejuang genetik atau pembaca roh di alam semesta. Buku petunjuk ini akan menjelaskan metode tentang bagaimana menjadi seorang pembaca roh dari tingkat penjelajah bintang 1. Kekuatan spiritual, yang sebenarnya dapat disebut sebagai kekuatan roh Anda, kekuatan jiwa Anda. Tubuh terbagi menjadi tubuh dan roh, atau tubuh dan jiwa. Roh dan jiwa adalah hal yang sama, roh jiwa terbagi menjadi kekuatan roh Anda, kekuatan jiwa Anda, dan kesadaran. Ketika kekuatan roh Anda menjadi cukup kuat, ia dapat meninggalkan alam kesadaran, mengendalikan materi di dunia luar, menyusup ke alam kesadaran bentuk kehidupan lain, Kekuatan roh yang cukup kuat adalah kekuatan spiritual. Bagaimana kekuatan spiritual seseorang di tingkat siswa tingkat 9 dapat menembus ke tahap penjelajah bintang? Pertama, kekuatan spiritual Anda perlu mencapai puncak tingkat siswa tingkat 9. Selanjutnya, dari kesadaran dan roh Anda, yaitu kesadaran dan kekuatan spiritual Anda harus menyebar ke seluruh alam kesadaran Anda. Itu adalah sesuatu yang berbentuk, dan kesadaran adalah keberadaan yang tidak berwujud tanpa bentuk. Kesadaran, apakah itu? Apa tujuannya? Anda dapat mengatakan bahwa kekuatan spiritual mewakili para prajurit sementara kesadaran mewakili sang jenderal. Seluruh kekuatan tempur pasukan bergantung pada para prajurit dan sang jenderal. Sederhananya, ketika semangat orang biasa bersemangat, mereka dapat mengangkat benda yang lebih berat. Dan ketika semangatnya lesu, mereka mungkin hanya mampu mengangkat setengah dari beban biasanya. Dalam kedua situasi ini, kekuatan tubuh tetap sama. Namun, dua kondisi semangat, bersemangat, dan lesu, dapat mengarah ke tingkat kekuatan pertempuran yang berbeda, sama seperti bagaimana kesadaran penting bagi seorang petarung, kesadaran juga penting bagi pembaca roh.
Jenderal yang cakap akan lebih baik dalam memimpin para prajurit, jika dua orang sama-sama berada di tingkat pelajar tingkat 9, orang dengan kesadaran yang lebih kuat dapat secara akurat mengendalikan 10 senjata kecil, atau bahkan lebih. Dan orang dengan kesadaran yang lebih lemah mungkin hanya dapat mengendalikan 4 atau 5 senjata kecil. Inilah perbedaannya. Ada banyak cara untuk melatih kesadaran, misalnya, melewati masa-masa sulit dan menyakitkan akan memperkuat tekad seorang petarung. Sebenarnya, kemauan yang kuat adalah salah satu cara untuk mewakili kesadaran yang kuat. Tentu saja, itu adalah cara yang sangat primitif. Ada banyak cara di alam semesta untuk melatih kesadaran. Cara utama planet Yunmo kita adalah buku petunjuk rahasia para pengendali, Gerakan Dasar 312, buku petunjuk rahasia para ilusionis, Gerakan Dasar 186. Dari kedua cabang tersebut, salah satunya bersifat langsung sementara yang lainnya tidak langsung. Keduanya efektif, tentu saja, siswa memiliki bakat yang berbeda-beda. Beberapa dari mereka memiliki kekuatan otak yang rendah sementara beberapa dari mereka memiliki kekuatan otak lebih dari 20, dan bahkan lebih dari 30, lebih dari 40. Kekuatan otak yang lebih tinggi membuat persyaratan terobosan mereka juga lebih sulit. Namun, kesadaran yang kuat akan memungkinkan mereka mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jadi, ketika kesadaran dan kekuatan spiritual Anda mencapai persyaratan, maka langkah selanjutnya adalah terobosan Anda. Ketika Anda mencapai batas dan merasa seperti Anda dapat melakukan terobosan kapan saja, Anda tidak tahu berapa lama waktu yang sebenarnya dibutuhkan untuk melakukan terobosan. Ketika ini terjadi, ada 3 cara. Cara pertama adalah menunggu kesempatan Anda atau situasi khusus. Ketika emosi Anda teraduk, kesadaran Anda akan menjadi bersemangat dan Anda dapat melakukan terobosan. Namun, ada juga kemungkinan menunggu selama 3 atau 5 tahun dan tidak ada peluang terobosan yang datang. Cara kedua adalah terus memperkuat kesadaran Anda. Kesadaran yang kuat dapat membuat kekuatan spiritual Anda langsung menerobos. Cara ketiga adalah metode yang akan dijelaskan dalam buku petunjuk ini, 81 Spirit Forging, yang merupakan proses yang dibagi menjadi 81 langkah. Setiap langkah membutuhkan waktu 1,5 jam. Saat menjalani 81 Spirit Forging ini, berhenti di tengah berarti Anda harus memulai dari awal lagi, jadi Anda harus menyelesaikannya sekaligus. Setelah Anda menyelesaikan 81 langkah, Anda dapat menerobos ke tingkat penjelajah bintang. Di bawah ini adalah cara khusus untuk melakukan 81 Spirit Forging. Luo Feng sangat gembira saat membaca ini. Buku petunjuk yang ditinggalkan orang kristal botak untuknya ini jelas merupakan harta yang sangat berharga. Jauh lebih baik daripada dasar-dasar pembaca spirit yang diberikan Hong kepadanya. Setelah diterjemahkan, kata-katanya sangat mudah dipahami. Pada dasarnya, kata-kata itu menggambarkan sumber kekuatan pembaca roh, yaitu jiwa. Roh ini terbagi menjadi 2 hal, kekuatan spiritual dan kesadaran. Kesadaran adalah kekuatan umum dan kekuatan spiritual adalah prajurit. Ya, menurut apa yang dikatakan orang kristal botak itu, kesadaran dan kekuatan spiritualku telah mencapai batasnya dan dapat menerobos kapan saja. Tetapi, jika aku hanya menunggu dengan bodoh, siapa yang tahu berapa lama aku harus menunggu? Luo Feng langsung memutuskan, aku akan mengikuti 81 roh yang menempa. Luo Feng bahkan tidak tahu bahwa, bahkan di seluruh jagat raya yang luas, buku petunjuk untuk menerobos dari tingkat pelajar tingkat 9 ke tingkat penjelajah bintang, semuanya sangat berharga. Beberapa ras dan negara yang kuat di jagat raya tidak mau membagikannya. Setiap langkah membutuhkan waktu 1,5 jam dan totalnya ada 81 langkah. Yang berarti aku butuh waktu lebih dari 5 hari. Luo Feng menarik napas dalam-dalam, sidang pengadilan besok, jadi aku tidak punya cukup waktu. Setelah putusan dijatuhkan dan pasangan Vulture Scorpion dieksekusi, aku akan menyelesaikan 81 penempaan roh ini sekaligus. Selanjutnya, aku akan melihat buku petunjuk, Soaring Sky, menurut apa yang dikatakan orang botak kristal itu, hanya melalui Soaring Sky, aku benar-benar bisa melepaskan kekuatan pesawat ulang-alik yang terbang tinggi. Mungkin kekuatanku akan meningkat sedikit malam ini. Dengan sebuah pikiran, sebuah buku petunjuk dengan sedikit cahaya bintang bersinar dari itu melayang keluar dari permukaan rompi hitamnya. Ini memang buku petunjuk terbang tinggi yang dia terima dari reruntuhan arkeologi,
yang selalu ditinggalkan Luo Feng di rompinya yang dibentuk oleh perangkat Dewa Hitam. Setelah vonis dijatuhkan dan pasangan Vulture Scorpion dieksekusi, aku akan menyelesaikan 81 penempaan roh ini sekaligus. Selanjutnya, aku akan melihat buku petunjuk Soaring Sky. Menurut apa yang dikatakan orang botak kristal itu, hanya melalui Soaring Sky, aku dapat benar-benar melepaskan kekuatan pesawat ulang-alik yang melayang. Mungkin kekuatanku akan meningkat sedikit malam ini, dengan sebuah pikiran, sebuah buku petunjuk dengan sedikit cahaya bintang yang bersinar darinya melayang keluar dari permukaan rompi hitamnya. Ini memang buku petunjuk Soaring Sky yang dia terima dari reruntuhan arkeologi, yang selalu ditinggalkan Luo Feng di rompinya yang dibentuk oleh perangkat Dewa Hitam. Setelah vonis dijatuhkan dan pasangan Vulture Scorpion dieksekusi, aku akan menyelesaikan 81 penempaan roh ini sekaligus. Selanjutnya, aku akan melihat buku petunjuk Soaring Sky. Menurut apa yang dikatakan orang botak kristal itu, hanya melalui Soaring Sky, aku dapat benar-benar melepaskan kekuatan pesawat ulang-alik yang melayang. Mungkin kekuatanku akan meningkat sedikit malam ini, dengan sebuah pikiran, sebuah buku petunjuk dengan sedikit cahaya bintang yang bersinar darinya melayang keluar dari permukaan rompi hitamnya. Ini memang buku petunjuk Soaring Sky yang dia terima dari reruntuhan arkeologi, yang selalu ditinggalkan Luo Feng di rompinya yang dibentuk oleh perangkat Dewa Hitam. Langit yang membubung tinggi, Luo Feng menundukkan kepalanya dan menatap buku. Di tangannya, dia tidak pernah membaca buku petunjuk ini dengan serius setelah menerimanya. Halaman-halaman buku itu terbuat dari bahan hitam khusus, tidak seperti bahan apapun di bumi. Dan sedikit cahaya bintang di sampulnya memiliki aura yang menakutkan yang tidak dapat dideteksi kecuali diamati dengan saksama. Bahkan buku pun dibuat seperti ini. Luo Feng membuka halaman pertama. Ini adalah buku petunjuk yang diberikan kepada para pengendali planet Yunmo. Mereka yang membaca ini tidak dapat menyebarkan isinya kepada orang lain. Jika Anda menyebarkan isinya kepada anggota planet Yunmo lainnya, Anda akan menerima hukuman 60 tahun kerja paksa. Jika Anda menyebarkan isinya kepada orang-orang di luar planet Yunmo, mati tanpa kecuali. Hanya kalimat-kalimat pendek ini yang mengejutkan Luo Feng. Jelas, planet Yunmo ini adalah organisasi yang sangat ketat. Kau bahkan tidak bisa memberikan isinya kepada anggota planet lain, dan memberikan isinya kepada dunia luar sama sekali dilarang. Aku telah melewati misi kematian, jadi orang botak kristal itu jelas memperlakukanku sebagai anggota planet Yunmo. Luo Feng membalik ke halaman kedua. Buku petunjuk, Langit yang Melambung, adalah buku petunjuk unik untuk menggunakan pesawat ulang-alik yang melambung. Pesawat ulang-alik yang melambung adalah salah satu senjata spiritual yang diciptakan oleh penguasa planet Yunmo kita, Huyanbo. Namun, hanya jika digabungkan dengan buku petunjuk, Langit yang Melambung, kekuatan sejati pesawat ulang-alik yang melambung dapat dilepaskan. Pesawat ulang-alik yang melambung dapat memungkinkan para pengendali planet Yunmo untuk mengalahkan musuh yang lebih kuat dari mereka. Pesawat ulang-alik yang melambung memiliki 3 bentuk utama. Bentuk utama pertama dapat dilatih saat penguat kemampuan tempurmu mencapai 12. Bentuk utama kedua dapat dilatih saat penguat kemampuan tempurmu mencapai 30. Bentuk utama ketiga adalah pesawat ulang-alik yang melambung bentuk akhir pesawat ulang-alik. Anda harus mencapai tingkat alam semesta, memiliki wilayah Anda sendiri, dan memiliki penguat kemampuan tempur 48 untuk melatihnya. Isi yang menjelaskan bentuk utama pertama pesawat ulang-alik yang melayang dalam buku petunjuk, Langit yang Melayang, dapat segera dibalik. Untuk membaca isi yang menjelaskan bentuk utama kedua, penguat kemampuan tempur Anda harus mencapai 30 untuk memiliki kemampuan membuka halaman itu. Sedangkan untuk isi yang menjelaskan bentuk utama ketiga, kekuatan spiritual Anda harus mencapai tingkat alam semesta. Untuk dapat membuka halaman itu, bagian selanjutnya menjelaskan bentuk utama pertama pesawat ulang-alik yang melayang. Setelah membaca halaman ini, Luo Feng tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sepertinya tidak mungkin baginya untuk membaca seluruh buku petunjuk sekarang. Mari kita coba. Luo Feng mencoba membolak-balik halaman satu per satu. Dia membolak-balik halaman yang terbuat dari bahan hitam khusus itu satu per satu. Namun, setelah membolak-balik sekitar sepertiga halaman, Luo Feng tidak dapat membaliknya lagi, seolah-olah sisa halaman itu direkatkan dengan lem. Di halaman terakhir yang bisa dibaca Luo Feng ada diagram yang rumit dan misterius. Di sampingnya ada sebaris kata-kata, masukkan kekuatan spiritualmu ke dalam diagram itu untuk membaca isi bentuk utama kedua pesawat ulang-alik yang terbang tinggi itu.
kelihatannya cukup misterius. Luo Feng menatap diagram itu dan, dengan sebuah pikiran, kekuatan spiritualnya meluas ke dalam diagram itu. Seketika, kekuatan spiritualnya jatuh ke alam semesta yang baru. Pada saat ini, Luo Feng sendiri seperti salah satu planet di alam semesta yang luas itu. Seolah-olah akhir zaman telah tiba, sejumlah planet yang tak terhitung jumlahnya mulai terbang dengan gila-gilaan ke arah Luo Feng. Lebih dari ribuan miliar di antaranya. Jumlah yang tak terbatas. Adegan seperti kiamat ini mengejutkan Luo Feng. Dia mencoba menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan planet-planet dan menghalangi mereka. Gemuruh gelombang, bahkan belum sedetik pun berlalu dan Luo Feng sudah hancur berkeping-keping oleh jumlah planet yang tak terbatas. Kekuatan spiritual yang dia pancarkan ke dalam diagram langsung hancur. Keringat muncul di dahi Luo Feng saat dia melihat diagram di depan matanya, hatinya masih terkejut. Apa benda ini? Sebuah ilusi. Luo Feng terperangah. Dia bahkan belum pernah mendengar ada pembaca roh di bumi yang bisa menciptakan ilusi yang begitu realistis. Sepertinya itu seperti yang tertulis di buku petunjuk. Penguat kemampuan bertarungku harus mencapai level yang dibutuhkan untuk membaca isi formulir utama kedua. Dan sekarang, penguat kemampuan bertarungku hanya 16, yang jauh sekali. Luo Feng menyadari di reruntuhan arkeologi tanda pagar 9 bahwa jumlah maksimum senjata kecil yang bisa kamu kendalikan sekaligus mewakili penguat kemampuan bertarungmu. Penguat kemampuan bertarung Luo Feng adalah 16. Di seluruh bumi, tidak ada satupun pembaca roh yang lebih kuat darinya. Tentu saja, di seluruh jagat raya yang luas, keterampilan Luo Feng tidak ada apa-apanya. Dia hanya bisa sedikit membanggakan diri di bumi. Pesawat ulang-alik terbang terbagi menjadi bentuk serangan, bentuk pertahanan, dan bentuk terbang. Bentuk terbang dari bentuk utama pertama adalah pesawat ulang-alik terbang itu sendiri. Bentuk serangan adalah latihan gunung, dan bentuk pertahanan adalah benteng gunung. Bentuk utama pertama terbagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama dapat dilatih saat penguat kemampuan tempur Anda mencapai 12. Tahap kedua dapat dilatih saat kemampuan tempur Anda mencapai 18. Bentuk ketiga, saat penguat kemampuan tempur Anda mencapai 24. Langit yang melambung, terbagi menjadi 3 bentuk utama, di mana setiap bentuk utama memiliki 3 tahap. Dengan kata lain, totalnya ada 9 tahap. Sampai saat ini, penguat kemampuan tempur Luo Feng adalah 16, jadi dia hanya bisa melatih tahap pertama dari bentuk pertama. Menakjubkan, penguasa planet Yunmo ini, Huyan Bo, sungguh hebat. Bagaimana dia bisa memikirkan ini, memunculkan ide-ide seperti ini, saat Luo Feng terus membaca, dia semakin memuji penguasa planet Yunmo. Menurut buku petunjuk, langit yang melambung, dan pesawat ulang-alik yang melayang hanyalah salah satu dari berbagai kreasi yang diciptakan oleh penguasa planet Yunmo, Huyan Bo. Reruntuhan arkeologi tanda pagar 9 itu juga ditinggalkan oleh Huyan Bo. Jadi itulah tujuan ukiran rumit pada 365 bilah pesawat ulang-alik yang melayang itu. Tapi bagaimana cara kerjanya? Luo Feng tidak mengerti beberapa isi terakhir. Ambil contoh senapan serbu. Buku petunjuknya memberitahu Anda cara menggunakan senapan serbu, tetapi tidak memberitahu Anda cara membuatnya. Dan tidak ada prinsip-prinsip pesawat ulang-alik yang tertulis di sini. Menakjubkan, benar-benar menakjubkan. Luo Feng sedikit bersemangat. Saya akan pergi ke alam liar sekarang untuk menguji tahap pertama. Jauh di tengah malam, Luo Feng menginjak pesawat ulang-aliknya dan langsung terbang keluar dari sektor Mingyue. Dia berubah menjadi cahaya yang mengalir saat dia dengan cepat terbang keluar dari sektor kota Yangzhou dan tiba di alam liar. Sekitar 300 km dari kota Yangzhou, sebuah gambar jatuh dari langit dan menyebarkan kekuatan spiritualnya sepenuhnya, yang menyebabkan monster pemulung di jalan raya yang hancur berlarian ketakutan. Luo Feng melihat ke arah bukit sekitar 100 meter jauhnya. Pesawat ulang-alik yang terbang dalam bentuk aslinya langsung terbelah menjadi 365 bilah pisau tipis, yang melayang di depan Luo Feng. Gabungkan, bor gunung. Luo Feng memfokuskan matanya. Wus! Ke-365 bilah pisau itu langsung berkumpul dan menjadi satu kesatuan saat membentuk bor bundar. Bahkan ada spiral di permukaan bor itu. Sepertinya bor listrik yang biasa digunakan pekerja untuk mengebor dinding. Tidak yakin apakah itu akan berhasil pada percobaan pertama, Luo Feng dengan cepat mengingat cara mengoperasikan bor gunung itu.
Hancur. Luo Feng menatap bukit di kejauhan, 12 garis tipis keemasan mencapai kekuatan maksimumnya saat dikendalikan oleh kekuatan spiritual Luo Feng. Garis-garis itu segera naik di sepanjang ukiran bor gunung itu. Seketika, garis-garis tipis keemasan muncul di pesawat ulang-alik yang awalnya berwarna abu-abu. Setiap garis tipis membawa sejumlah kekuatan yang mencengangkan, seolah-olah akan membelah langit dan bumi. Sebanyak 12 garis tipis keemasan memanjang dari bagian bawah bor gunung ke bagian atas saat memanjang ke arah ujung. Salah satunya tiba lebih dulu. Kedua belas garis tipis keemasan itu segera menghilang dan bor gunung itu kembali ke warna abu-abu aslinya. Gagal, Luo Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lagi, kedua belas garis tipis emas menghilang lagi. Dalam hal kekuatannya, batas Luo Feng saat ini adalah 16 senjata kecil, jadi, mengendalikan 12 bagian kekuatan spiritual untuk mengaktifkan bor gunung tidaklah sulit. Akan tetapi, sulit untuk membuat kedua belas ukiran itu mencapai ujung dengan sempurna pada waktu yang bersamaan. Untungnya, penguat Luo Feng telah mencapai 16, yang membuat tahap pertama sedikit lebih mudah. Jika penguatnya 12, itu berarti dia baru saja mencapai persyaratan, jadi dia mungkin harus menghabiskan banyak waktu untuk berhasil. Waktu berlalu dengan lambat, Luo Feng mencoba berulang kali. Sedikit cahaya mulai muncul di langit yang awalnya gelap. Kabut musim dingin memancar. Di jalan raya yang hancur di alam liar, bayangan monster mulai muncul. Ketika monster-monster ini melihat mayat monster lain mengelilingi orang misterius, mereka tidak berani mendekat. Langit menjadi lebih cerah dan awan di timur mulai menjadi merah. Akhirnya matahari mulai muncul dari timur. Hancur. Mata Luo Feng terfokus pada bor gunung di depannya seperti kilat, 12 garis tipis keemasan langsung muncul dari ukiran rumit di permukaan bor gunung abu-abu keperakan itu. Seperti ular yang terbuat dari kilat, 12 garis tipis keemasan itu langsung memanjang ke ujung bor gunung itu. Saat mereka tiba pada waktu yang sama, sepertinya 12 garis tipis keemasan itu memanggil kekuatan alam, 12 garis tipis keemasan itu langsung mulai berputar. Gelombang-gelombang, bor gunung itu berubah menjadi cahaya keemasan saat berputar dan menembus udara. Kecepatannya meningkat ke tingkat yang tak terbayangkan. Cahaya keemasan yang dibentuk oleh bor gunung itu langsung menembus bukit, seolah-olah memiliki kekuatan yang tak terbatas. Gemuruh gelombang-gelombang, asap dan debu menyebar, dan penghancur gunung itu terbang kembali dari sisi lain bukit. Setelah debu menghilang di sekitar bukit di kejauhan, separuh bukit itu hilang. Di bawah kekuatan penghancur bor gunung, bukit itu hanya tinggal setengah dari tinggi aslinya. Kecepatan yang sangat tinggi, daya tusuk yang sangat kuat. Setidaknya 50% lebih cepat dari serangan asliku, menurut buku petunjuk. Bentuk pertama, bor gunung, memiliki kekuatan sekitar 3 kali lebih banyak dari serangan normalku. Dan penjelajah bintang tingkat 2 memiliki kekuatan sekitar 2 kali lipat dari penjelajah bintang tingkat 1. Dengan kata lain, dengan bor gunung, aku lebih kuat dari penjelajah bintang tingkat 2, biasa, hati Luo Feng dipenuhi dengan kegembiraan. Inilah perbedaan antara elit dengan latar belakang, dan petarung tanpa bimbingan apapun. Hampir semua petarung dan pembaca roh di bumi tidak memiliki warisan apapun. Mereka semua berlatih dengan keras tanpa memahami apapun. Bahkan jika mereka menerima senjata spiritual, mereka tidak tahu cara menggunakannya. Dan Luo Feng, setelah menjadi anggota planet Yunmo, dia segera menerima buku petunjuk, 312 gerakan dasar, yang sangat meningkatkan penguat kemampuan bertarung Luo Feng. Setelah itu, ia menerima buku petunjuk, Soaring Sky, yang sangat meningkatkan kekuatan serangannya. Kedua belah pihak sangat meningkat, yang memungkinkannya, seorang elit di tingkat siswa tingkat 9, untuk melewati satu tingkat dan mampu melawan seorang penjelajah bintang tingkat 2. Inilah manfaat menerima bimbingan. Luo Feng menghabiskan waktu 5 jam untuk berhasil menyelesaikan latihan gunung tingkat pertama, dan 3 jam lagi untuk berhasil menyelesaikan benteng gunung tingkat pertama. Sampai sekarang, bahkan jika dibandingkan dengan siswa elit dari organisasi besar dari bagian lain alam semesta, Luo Feng tidak jauh lebih lemah. Dengan warisan planet Yunmo, setelah aku mencapai tingkat penjelajah bintang tingkat 1, perwakilan lainnya tidak akan menjadi ancaman bagiku. Peningkatan kekuatan yang cepat membuat Luo Feng menjadi bersemangat. Namun, ia juga sedikit khawatir. Ia baru saja menerima ajaran tingkat pemula dari planet Yunmo dan langsung menjadi sangat kuat.
Saat ras dan negara kuat di alam semesta benar-benar tiba, akankah bumi benar-benar memiliki kemampuan untuk melawan? Sore, di luar kantor pusat dunia Dojo of Limits terdapat sejumlah besar, jet tempur berbentuk cakram, dan jet otomatis yang terparkir. Setiap jet tempur ini sangat mahal. Jet otomatis tingkat kaisar, milik Luo Feng hanya dapat dihitung sebagai jet biasa di sini, sama sekali tidak menonjol. Karena, lebih dari 30 perwakilan telah datang ke sini hari ini. Pukul 15.10, lebih dari separuh perwakilan yang kuat, dan sejumlah kecil dewa perang dengan banyak otoritas, berkumpul di dalam gedung pesawat ruang angkasa raksasa. Luo Feng, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah perwakilan Bai Gref, di bawah perkenalan teman Luo Feng, penyelidik Liu He. Luo Feng bertemu dengan beberapa orang terkenal satu persatu. Para perwakilan ini juga menghormati calon penyelidik keenam ini. Ini perwakilan Zuxi. Li He tersenyum, dia juga dari Tiongkok. Halo, perwakilan Zuxi. Luo Feng mengulurkan tangannya. Halo, perwakilan Luo Feng, lelaki kurus dengan hidung mancung. Zuxi menjabat tangan Luo Feng. Pemandangan ini tampak persis sama dengan pemandangan lain yang baru saja dialaminya saat bertemu orang lain, tetapi hati Luo Feng dipenuhi dengan keheranan saat ini. Saat Dewa Perang, Lu Gang, meninggal, perwakilan Zuxi juga menghadiri upacara peringatan. Adegan para tokoh besar dari pemerintahan, sektor ekonomi, sektor militer, dan kalangan petarung yang dengan hormat menyapa perwakilan Zuxi sangat mengejutkan Luo Feng, yang saat itu masih berada di regu palu api. Dan setelah sekejap mata, dia juga telah menjadi seorang perwakilan. Luo Feng, lihat, pria berambut putih itu dan tampaknya tidak memiliki kehidupan sama sekali, itu adalah perwakilan Yan Hai. Liu He merendahkan suaranya, meskipun dia juga dari Tiongkok, dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Liao. Karena Liao akan mati karenamu, masalah di antara kalian berdua tidak dapat diperbaiki. Akan sulit untuk berhubungan baik dengannya. Dia sangat kuat dan berhak untuk menduduki posisi ketua kelima. Tapi jangan khawatir, dia tidak akan berani mengacaukan Dojo of Limits kita, kata Liu He pelan, tentu saja, jangan mengacaukannya tanpa alasan. Luo Feng meliriknya dan kemudian tersenyum. Perwakilan Yan Hai, bukan hanya Yan Hai, bahkan ketua ketiga, keempat, dan kelima tidak akan menjadi lawannya setelah ia berlatih, 81 Spirit Forging, dan melangkah ke tahap Star Traveler level 1, Yan Hai melirik Luo Feng dari jauh tanpa ekspresi dan mencibir. Waktu yang ia habiskan bersama Liao di masa Grand Nirvana adalah pengalaman di perbatasan hidup dan mati. Setelah itu, Yan Hai memperlakukan Liao seperti putranya sendiri. Bagaimanapun, melalui pengalaman seperti itu memang menempa hubungan yang dalam. Sayangnya, lawannya adalah bagian dari Dojo of Limits, meskipun Yan Hai menyimpan dendam, dia hanya bisa memendamnya. Itu Luo Feng. Konon katanya dia bisa mengendalikan 16 senjata kecil sekaligus. Serangan dampak terkuatnya bisa mencapai sekitar 8 juta minus 9 juta, yang memang bisa dibandingkan dengan beberapa perwakilan. Memangnya kenapa kalau dia bisa dibandingkan dengan mereka? Dia masih belum menjadi perwakilan. Kecepatan geraknya di darat dan berbagai teknik dalam pertempuran tidak bisa dibandingkan dengan kita. Kalau dia benar-benar harus bertarung melawan seorang perwakilan, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Beberapa perwakilan bisa mengendalikan api sementara yang lain bisa mengendalikan es, jadi serangan mereka memang lebih fleksibel daripada dia. Beberapa perwakilan berdiskusi dengan tenang di beberapa sudut galeri pengadilan. Saat berdiskusi, mereka membentuk penghalang di sekeliling mereka untuk mencegah suara mereka menyebar ke Luo Feng. Lagi pula, para petarung tingkat penjelajah bintang ini tidak ingin memusuhi Luo Feng, mereka hanya sedikit meremehkannya. Dan perasaan negatif mereka lahir dari kecemburuan. Mereka cemburu dengan potensi Luo Feng. Untuk memiliki kekuatan serangan seperti itu di puncak level Dewa Perang, Luo Feng pasti akan menonjol saat ia menerobos ke level penjelajah bintang. Memangnya kenapa kalau potensinya tinggi? Kalau ia bertarung dengan kita sekarang, ia masih belum cukup, beberapa perwakilan berpikir seperti ini. Setelah mengobrol dengan banyak perwakilan, Luo Feng menyadari bahwa perwakilan ini menjaga jarak dengannya. Hanya penyelidik Dojo of Limits yang mudah didekati dan bersikap baik kepada Luo Feng. Ketua pertama dan kedua ada di sini, Hong dan Dewa Petir, semua perwakilan dan Dewa Perang yang kuat di galeri itu terdiam. Dari pintu samping pengadilan,
masuklah seorang pria berpakaian hitam dan seorang biksu botak berjubah putih, satu di depan dan satu di belakang, menuju bagian depan galeri. Pria berpakaian hitam, Hong, tampak menelan semua cahaya di sekitarnya, sementara biksu botak itu memancarkan perasaan yang membuat hati seseorang bergetar. Hong, penjelajah bintang level 6, Dewa Petir, penjelajah bintang level 7. Luo Feng menatap kedua orang ini. Pria berpakaian hitam, Hong, dingin dan tanpa ekspresi. Dewa Petir berjubah putih, penuh dengan senyum hangat tetapi tampak sedikit takut. Mereka adalah dua petarung terkuat di bumi. Dalam hal tingkat kebugaran, Dewa Petir melampaui Hong. Tetapi karena Hong memiliki wilayah kekuasaannya sendiri, ia benar-benar mengalahkan Dewa Petir. Ketika Hong dan Dewa Petir tiba, pengadilan segera memulai sesi. Luo Feng duduk di area penggugat sementara Li Yao dan Venina berdiri di area tergugat dengan borgol. Penghakiman dua dewa perang tingkat lanjut merupakan peristiwa yang cukup langka, 16-20, sore. Pengadilan membuat keputusan mereka. Li Yao, Venina Paulinus, memerintahkan orang lain untuk membunuh anggota keluarga seorang wakil. Kesalahan mereka jelas, keputusan, hukuman mati. Segera, wajah Li Yao dan Venina di area terdakwa sedikit berubah. Sejujurnya, mereka telah lama mempersiapkan diri untuk hasil ini. Luo Feng, Li Yao dan Venina melotot ke arah Luo Feng di area penggugat. Luo Feng hanya melirik mereka dengan dingin. Pasangan Vulture Scorpion benar-benar mencoba menyakiti keluarganya, dia sudah mengacau sekali, jadi dia pasti tidak bisa mengacau lagi. Dia tidak bisa membiarkan ancaman ini ada. Membiarkan keduanya hidup berarti dia tidak bertanggung jawab dan mengabaikan keselamatan keluarganya. Li Yao, serahkan perangkat Dewa Hitam, dua perwakilan kuat berdiri di depan Li Yao. Li Yao di area terdakwa mengamati pengadilan. Ada lebih dari 30 perwakilan kuat di pengadilan ini dan ketua pertama, Hong, dan ketua kedua, Dewa Petir. Bisa dibilang membunuh Li Yao semudah mengangkat tangan. Meskipun Li Yao tidak mau, dia hanya bisa memaksa perangkat Dewa Hitam dari tubuhnya dan menyerahkannya. Bawa para penjahat ke hutan belantara dan jalankan hukuman mati mereka, kata hakim pengadilan. Bertanggung jawab untuk melaksanakan hukuman tersebut adalah dua orang perwakilan, salah satunya dari Dojo of Limits, Liu He, dan yang lainnya dari Thunder Dojo, Amuhan. Atas permintaan Luo Feng diizinkan untuk ikut bersama mereka. Di dalam jet otomatis tingkat prasejarah. Li Yao dan Venina diborgol di tangan dan kaki mereka dan diawasi oleh 3 orang perwakilan Luo Feng, Liu He, dan Amuhan. Luo Feng, Venina menatap Luo Feng, aksen Mandarinnya sedikit kental, sambil menggertakkan giginya, jika kau mampu, kau akan membunuh kami langsung di kota markas kemarin. Tapi siapa yang mengira kau cukup licik untuk menghakimi kami melalui pengadilan Istana Dewa Perang? Dasar bajingan tak tahu malu, bahkan dalam kematian aku tidak akan, diamlah, Liu He, yang duduk di depannya, memarahi dengan ketidakpuasan. Aku akan mati, aku tidak takut padamu, ejek Venina. Venina adalah orang Eropa, meskipun dia tahu bahasa Mandarin, dia jelas tidak pandai menggunakan bahasa Mandarin untuk menghina orang. Luo Feng hanya menatapnya dengan dingin. Dia pada dasarnya mengabaikan apa yang dikatakan Venina, dia hanyalah serangga menyedihkan yang akan mati. Tapi burung nasar Li Yao hanya menatap Luo Feng, tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Meskipun kamu mencoba memburuku di benua Australia, aku tidak pernah melakukan apapun padamu. Aku membiarkanmu tinggal di kota markas Paris dengan damai. Luo Feng menatap Li Yao dengan dingin, tapi aku tidak akan pernah berpikir bahwa begitu berita kematianku tersebar, kamu segera bergerak melawan keluargaku. Li Yao, oh Li Yao, aku bukan manusia jika aku tidak membunuhmu. Li Yao tetap diam sambil menatap Luo Feng. Wei, aku tidak bisa membalaskan dendammu, aku tidak berguna, lagi, semuanya sudah berakhir, Luo Feng. Jika kehidupan setelah kematian itu ada, aku tidak akan membiarkanmu pergi, meskipun Li Yao tidak mengatakan apa-apa, dia terus meraung dalam hatinya. Namun, tidak peduli seberapa marahnya dia, semuanya akan hilang saat dia, Li Yao, meninggal. Aku tidak bisa menerima ini, aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak ingin mati seperti ini. Li Yao meraung dalam hatinya, giginya terkatup rapat hingga darah mulai merembes keluar dari mulutnya. Jet otomatis tingkat prasejarah itu perlahan mendarat. Turun, Li Yao dan Venina tertekan saat mereka berjalan selangkah demi selangkah. Karena kaki mereka juga diborgol,
mereka hanya bisa berjalan dengan langkah-langkah kecil. Li Yao dan Venina berdiri di hutan belantara yang luas. Liu He, kata perwakilan Amuhan di samping, kamu bunuh Li Yao, aku bunuh Venina, tidak masalah, Liu He tersenyum. Amuhan berjalan menuju Venina selangkah demi selangkah. Wajah Venina memang cantik, tetapi mata wanita cantik ini penuh dengan kebencian dan bahkan ada sedikit air mata di dalamnya. Saat perwakilan Amuhan mendekat, pedang di pinggangnya langsung terhunus. Sebuah cahaya melintas, dan Venina, yang ingin menghindar, berhenti bergerak. Huala gelombang-gelombang sebuah kepala langsung terguling ke bawah dan mayat tanpa kepala jatuh ke tanah. Venina, Li Yao menatap tubuh Venina dan tidak bisa menahan diri untuk menutup matanya karena kesakitan. Jika aku mati, semuanya akan hilang, tidak peduli seberapa marahnya aku. Semuanya sia-sia, sia-sia, aku tidak ingin mati seperti ini. Tapi, semuanya akan lenyap saat aku mati. Emosi Li Yao kacau saat dia menutup matanya. Dia marah, tidak puas, tertekan, dan sedih. Kematian itu sendiri tidak terlalu menakutkan, tetapi menunggu kematian seperti ini tampaknya membutuhkan waktu yang sangat lama. Tubuh Li Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit gemetar karena emosi yang bergejolak seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Li Yao, Venina. Pasangan kalajengking burung nasar, Luo Feng melirik mayat Venina dan kemudian melihat ke arah Li Yao. Mari kita akhiri ini. Luo Feng, apakah kamu ingin melakukannya? Liu He menatap Luo Feng. Kamu bisa melakukannya, kata Luo Feng. Liu He tersenyum dan kemudian berjalan menuju Li Yao. Seluruh tubuh Li Yao sedikit gemetar saat matanya tertutup. Air mata tampak muncul di sudut matanya. Li Yao, mati, Liu He tersenyum saat dia berbicara. Ci gelombang, cahaya di sekitarnya tiba-tiba melengkung. Li Yao, yang berdiri di sana tanpa bergerak, dengan marah melompat mundur lebih dari 100 meter. Ahahahahahahahaha gelombang, Li Yao mengangkat kepalanya dan berteriak. Dia mendorong dengan tangannya, bang, dan melepaskan borgolnya. Kakinya juga bergerak, bang, dan borgol kakinya hancur. Luo Feng, Li Yao dengan marah melayang ke udara, aku akan membunuhmu, aku pasti akan. Kau tidak akan bisa lolos, Luo Feng berteriak dengan ganas dan kemudian menginjak pesawat ulang-aliknya yang terbang tinggi saat dia dengan cepat terbang ke langit. Semuanya akan lenyap saat dia, Li Yao, meninggal. Aku tidak bisa menerima ini, aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak ingin mati seperti ini. Li Yao meraung dalam hatinya, giginya terkatup rapat hingga darah mulai merembes keluar dari mulutnya. Jet otomatis tingkat prasejarah itu perlahan mendarat. Turunlah. Li Yao dan Venina tertekan saat mereka berjalan selangkah demi selangkah. Karena kaki mereka juga diborgol, mereka hanya bisa berjalan dengan langkah-langkah kecil. Li Yao dan Venina berdiri di tengah padang gurun yang luas. Liu He, kata perwakilan Amuhan di samping, kau bunuh Li Yao, aku bunuh Venina, tidak masalah, Liu He tersenyum. Amuhan berjalan menuju Venina selangkah demi selangkah. Wajah Venina memang cantik, tetapi mata wanita cantik ini penuh dengan kebencian dan bahkan ada sedikit air mata di dalamnya. Saat perwakilan Amuhan mendekat, pedang di pinggangnya langsung terhunus. Cahaya melintas, dan Venina, yang ingin menghindar, berhenti bergerak. Huala gelombang-gelombang kepala langsung terguling dan mayat tanpa kepala jatuh ke tanah. Venina, Li Yao menatap tubuh Venina dan tidak bisa menahan diri untuk menutup matanya karena kesakitan. Jika aku mati, semuanya akan hilang, tidak peduli seberapa marahnya aku. Semuanya tidak berguna, aku tidak ingin mati seperti ini. Tapi, semuanya akan hilang saat aku mati, emosi Li Yao kacau saat dia menutup matanya. Dia marah, tidak puas, tertekan, dan sedih. Kematian itu sendiri tidak terlalu menakutkan, tetapi menunggu kematian seperti ini tampaknya membutuhkan waktu yang sangat lama. Tubuh Li Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit gemetar karena emosi yang bergejolak seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Li Yao, Venina, pasangan kalajengking bangkai, Luo Feng melirik mayat Venina dan kemudian melihat ke arah Li Yao. Mari kita akhiri ini, Luo Feng, apakah kamu ingin melakukannya? Liu He menatap Luo Feng. Kau bisa melakukannya, kata Luo Feng. Liu He tersenyum dan kemudian berjalan menuju Li Yao. Seluruh tubuh Li Yao sedikit gemetar saat matanya terpejam. Air mata tampak muncul di sudut matanya. Li Yao, mati, Liu He tersenyum saat berbicara. Ci gelombang,
cahaya di sekitarnya tiba-tiba melengkung. Li Yao, yang berdiri di sana tanpa bergerak, dengan marah melompat mundur lebih dari 100 meter. Ahahahahahahahaha gelombang. Li Yao mengangkat kepalanya dan meraung. Dia mendorong dengan tangannya, bang, dan melepaskan borgol. Kakinya juga bergerak, bang, dan borgol kaki hancur. Luo Feng, Li Yao dengan marah melayang ke udara. Aku akan membunuhmu, aku pasti akan. Kau tidak akan bisa lolos. Luo Feng dengan ganas meraung dan kemudian menginjak pesawat ulang-aliknya saat dia dengan cepat terbang ke langit. Semuanya akan lenyap saat dia, Li Yao, meninggal. Aku tidak bisa menerima ini, aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak ingin mati seperti ini. Li Yao meraung dalam hatinya, giginya terkatup rapat hingga darah mulai merembes keluar dari mulutnya. Jet otomatis tingkat prasejarah itu perlahan mendarat. Turunlah. Li Yao dan Venina tertekan saat mereka berjalan selangkah demi selangkah. Karena kaki mereka juga diborgol, mereka hanya bisa berjalan dengan langkah-langkah kecil. Li Yao dan Venina berdiri di tengah padang gurun yang luas. Liu He, kata perwakilan Amuhan di samping, kau bunuh Li Yao, aku bunuh Venina, tidak masalah, Liu He tersenyum. Amuhan berjalan menuju Venina selangkah demi selangkah. Wajah Venina memang cantik, tetapi mata wanita cantik ini penuh dengan kebencian dan bahkan ada sedikit air mata di dalamnya. Saat perwakilan Amuhan mendekat, pedang di pinggangnya langsung terhunus. Cahaya melintas, dan Venina, yang ingin menghindar, berhenti bergerak. Huala gelombang-gelombang kepala langsung terguling dan mayat tanpa kepala jatuh ke tanah. Venina, Li Yao menatap tubuh Venina dan tidak bisa menahan diri untuk menutup matanya karena kesakitan. Jika aku mati, semuanya akan hilang, tidak peduli seberapa marahnya aku. Semuanya tidak berguna, aku tidak ingin mati seperti ini. Tapi, semuanya akan hilang saat aku mati, emosi Li Yao kacau saat dia menutup matanya. Dia marah, tidak puas, tertekan, dan sedih. Kematian itu sendiri tidak terlalu menakutkan, tetapi menunggu kematian seperti ini tampaknya membutuhkan waktu yang sangat lama. Tubuh Li Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit gemetar karena emosi yang bergejolak seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Li Yao, Venina, pasangan kalajengking bangkai, Luo Feng melirik mayat Venina dan kemudian melihat ke arah Li Yao. Mari kita akhiri ini, Luo Feng, apakah kamu ingin melakukannya? Liu He menatap Luo Feng. Kau bisa melakukannya, kata Luo Feng. Liu He tersenyum dan kemudian berjalan menuju Li Yao. Seluruh tubuh Li Yao sedikit gemetar saat matanya terpejam. Air mata tampak muncul di sudut matanya. Li Yao, mati, Liu He tersenyum saat berbicara. Ci gelombang, cahaya di sekitarnya tiba-tiba melengkung. Li Yao, yang berdiri di sana tanpa bergerak, dengan marah melompat mundur lebih dari 100 meter. Ahahahahahahahaha gelombang, Li Yao mengangkat kepalanya dan meraung. Dia mendorong dengan tangannya, bang, dan melepaskan borgol. Kakinya juga bergerak, bang, dan borgol kaki hancur. Luo Feng, Li Yao dengan marah melayang ke udara, aku akan membunuhmu, aku pasti akan. Kau tidak akan bisa lolos, Luo Feng dengan ganas meraung dan kemudian menginjak pesawat ulang-aliknya saat dia dengan cepat terbang ke langit, giginya terkatup rapat sehingga darah mulai merembes keluar dari mulutnya. Jet otomatis tingkat prasejarah itu perlahan mendarat. Turun, Li Yao dan Venina tertekan saat mereka berjalan selangkah demi selangkah. Karena kaki mereka juga diborgol, mereka hanya bisa berjalan dengan langkah-langkah kecil. Li Yao dan Venina berdiri di padang gurun yang luas. Liu He, kata perwakilan Amuhan di samping, kamu bunuh Li Yao, aku bunuh Venina, tidak masalah, Liu He tersenyum. Amuhan berjalan menuju Venina selangkah demi selangkah. Wajah Venina memang cantik, tetapi mata wanita cantik ini penuh dengan kebencian dan bahkan ada beberapa air mata di dalamnya. Saat perwakilan Amuhan mendekat, pedang di pinggangnya langsung terhunus. Cahaya melintas, dan Venina, yang ingin menghindar, berhenti bergerak. Huala gelombang-gelombang kepala langsung terguling dan mayat tanpa kepala jatuh ke tanah. Venina, Li Yao menatap tubuh Venina dan tidak bisa menahan diri untuk menutup matanya karena kesakitan. Jika aku mati, semuanya akan hilang, tidak peduli seberapa marahnya aku. Semuanya tidak berguna, aku tidak ingin mati seperti ini. Tapi, semuanya akan hilang saat aku mati, emosi Li Yao kacau saat dia menutup matanya. Dia marah,
tidak puas, tertekan, dan sedih. Kematian itu sendiri tidak terlalu menakutkan, tetapi menunggu kematian seperti ini tampaknya membutuhkan waktu yang sangat lama. Tubuh Li Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit gemetar karena emosi yang bergejolak seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Li Yao, Venina, pasangan kalajengking bangkai, Luo Feng melirik mayat Venina dan kemudian melihat ke arah Li Yao. Mari kita akhiri ini, Luo Feng, apakah kamu ingin melakukannya? Liu He menatap Luo Feng. Kau bisa melakukannya, kata Luo Feng. Liu He tersenyum dan kemudian berjalan menuju Li Yao. Seluruh tubuh Li Yao sedikit gemetar saat matanya terpejam. Air mata tampak muncul di sudut matanya. Li Yao, mati, Liu He tersenyum saat berbicara. Ci gelombang, cahaya di sekitarnya tiba-tiba melengkung. Li Yao, yang berdiri di sana tanpa bergerak, dengan marah melompat mundur lebih dari 100 meter. Ahahahahahahahaha gelombang, Li Yao mengangkat kepalanya dan meraung. Dia mendorong dengan tangannya, bang, dan melepaskan borgol. Kakinya juga bergerak, bang, dan borgol kaki hancur. Luo Feng, Li Yao dengan marah melayang ke udara, aku akan membunuhmu, aku pasti akan. Kau tidak akan bisa lolos, Luo Feng dengan ganas meraung dan kemudian menginjak pesawat ulang-aliknya saat dia dengan cepat terbang ke langit, giginya terkatup rapat sehingga darah mulai merembes keluar dari mulutnya. Jet otomatis tingkat prasejarah itu perlahan mendarat. Turun, Li Yao dan Venina tertekan saat mereka berjalan selangkah demi selangkah. Karena kaki mereka juga diborgol, mereka hanya bisa berjalan dengan langkah-langkah kecil. Li Yao dan Venina berdiri di padang gurun yang luas. Liu He, kata perwakilan Amuhan di samping, kamu bunuh Li Yao, aku bunuh Venina, tidak masalah, Liu He tersenyum. Amuhan berjalan menuju Venina selangkah demi selangkah. Wajah Venina memang cantik, tetapi mata wanita cantik ini penuh dengan kebencian dan bahkan ada beberapa air mata di dalamnya. Saat perwakilan Amuhan mendekat, pedang di pinggangnya langsung terhunus. Cahaya melintas, dan Venina, yang ingin menghindar, berhenti bergerak. Huala gelombang-gelombang kepala langsung terguling dan mayat tanpa kepala jatuh ke tanah. Venina, Li Yao menatap tubuh Venina dan tidak bisa menahan diri untuk menutup matanya karena kesakitan. Jika aku mati, semuanya akan hilang, tidak peduli seberapa marahnya aku. Semuanya tidak berguna, aku tidak ingin mati seperti ini. Tapi, semuanya akan hilang saat aku mati, emosi Li Yao kacau saat dia menutup matanya. Dia marah, tidak puas, tertekan, dan sedih. Kematian itu sendiri tidak terlalu menakutkan, tetapi menunggu kematian seperti ini tampaknya membutuhkan waktu yang sangat lama. Tubuh Li Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit gemetar karena emosi yang bergejolak seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Li Yao, Venina, pasangan kalajengking bangkai, Luo Feng melirik mayat Venina dan kemudian melihat ke arah Li Yao. Mari kita akhiri ini, Luo Feng, apakah kamu ingin melakukannya? Liu He menatap Luo Feng. Kau bisa melakukannya, kata Luo Feng. Liu He tersenyum dan kemudian berjalan menuju Li Yao. Seluruh tubuh Li Yao sedikit gemetar saat matanya terpejam. Air mata tampak muncul di sudut matanya. Li Yao, mati, Liu He tersenyum saat berbicara. Ci gelombang, cahaya di sekitarnya tiba-tiba melengkung. Li Yao, yang berdiri di sana tanpa bergerak, dengan marah melompat mundur lebih dari 100 meter. Ahahahahahahahaha gelombang, Li Yao mengangkat kepalanya dan meraung. Dia mendorong dengan tangannya, bang, dan melepaskan borgol. Kakinya juga bergerak, bang, dan borgol kaki hancur. Luo Feng, Li Yao dengan marah melayang ke udara, aku akan membunuhmu, aku pasti akan. Kau tidak akan bisa lolos, Luo Feng dengan ganas meraung dan kemudian menginjak pesawat ulang-aliknya saat dia dengan cepat terbang ke langit. Aku membunuh Venina, tidak masalah, Liu He tersenyum. Amuhan berjalan menuju Venina selangkah demi selangkah. Wajah Venina memang cantik, tetapi mata wanita cantik ini penuh dengan kebencian dan bahkan ada beberapa air mata di dalamnya. Ketika perwakilan Amuhan mendekat, pedang di pinggangnya langsung terhunus. Sebuah cahaya melintas, dan Venina, yang ingin menghindar, berhenti bergerak. Huala gelombang-gelombang sebuah kepala langsung terguling ke bawah dan mayat tanpa kepala jatuh ke tanah. Venina, Li Yao menatap tubuh Venina dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya karena kesakitan. Jika aku mati, semuanya akan hilang, tidak peduli seberapa marahnya aku.
Itu semua tidak berguna, aku tidak ingin mati seperti ini. Tapi, semuanya akan lenyap saat aku mati. Emosi Li Yao kacau saat dia menutup matanya. Dia marah, tidak puas, tertekan, dan sedih. Kematian itu sendiri tidak terlalu menakutkan, tetapi menunggu kematian seperti ini tampaknya membutuhkan waktu yang sangat lama. Tubuh Li Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit gemetar karena emosi yang bergejolak seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Li Yao, Venina. Pasangan kalajengking burung nasar, Luo Feng melirik mayat Venina dan kemudian melihat ke arah Li Yao. Mari kita akhiri ini. Luo Feng, apakah kamu ingin melakukannya? Liu He menatap Luo Feng. Kamu bisa melakukannya, kata Luo Feng. Liu He tersenyum dan kemudian berjalan menuju Li Yao. Seluruh tubuh Li Yao sedikit gemetar saat matanya tertutup. Air mata tampak muncul di sudut matanya. Li Yao, mati, Liu He tersenyum saat dia berbicara. Ci gelombang, cahaya di sekitarnya tiba-tiba melengkung. Li Yao, yang berdiri di sana tanpa bergerak, dengan marah melompat mundur lebih dari 100 meter. Ahahahahahahahaha gelombang, Li Yao mengangkat kepalanya dan berteriak. Dia mendorong dengan tangannya, bang, dan melepaskan borgolnya. Kakinya juga bergerak, bang, dan borgol kakinya hancur. Luo Feng, Li Yao dengan marah melayang ke udara, aku akan membunuhmu, aku pasti akan. Kau tidak akan bisa lolos, Luo Feng berteriak dengan ganas dan kemudian menginjak pesawat ulang-aliknya yang terbang tinggi saat dia dengan cepat terbang ke langit. Aku membunuh Venina, tidak masalah, Liu He tersenyum. Amuhan berjalan menuju Venina selangkah demi selangkah. Wajah Venina memang cantik, tetapi mata wanita cantik ini penuh dengan kebencian dan bahkan ada beberapa air mata di dalamnya. Ketika perwakilan Amuhan mendekat, pedang di pinggangnya langsung terhunus. Sebuah cahaya melintas, dan Venina, yang ingin menghindar, berhenti bergerak. Huala gelombang-gelombang sebuah kepala langsung terguling ke bawah dan mayat tanpa kepala jatuh ke tanah. Venina, Li Yao menatap tubuh Venina dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya karena kesakitan. Jika aku mati, semuanya akan hilang, tidak peduli seberapa marahnya aku. Itu semua tidak berguna, aku tidak ingin mati seperti ini. Tapi, semuanya akan lenyap saat aku mati. Emosi Li Yao kacau saat dia menutup matanya. Dia marah, tidak puas, tertekan, dan sedih. Kematian itu sendiri tidak terlalu menakutkan, tetapi menunggu kematian seperti ini tampaknya membutuhkan waktu yang sangat lama. Tubuh Li Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit gemetar karena emosi yang bergejolak seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Li Yao, Venina. Pasangan kalajengking burung nasar, Luo Feng melirik mayat Venina dan kemudian melihat ke arah Li Yao. Mari kita akhiri ini. Luo Feng, apakah kamu ingin melakukannya? Liu He menatap Luo Feng. Kamu bisa melakukannya, kata Luo Feng. Liu He tersenyum dan kemudian berjalan menuju Li Yao. Seluruh tubuh Li Yao sedikit gemetar saat matanya tertutup. Air mata tampak muncul di sudut matanya. Li Yao, mati, Liu He tersenyum saat dia berbicara. Ci gelombang, cahaya di sekitarnya tiba-tiba melengkung. Li Yao, yang berdiri di sana tanpa bergerak, dengan marah melompat mundur lebih dari 100 meter. Ahahahahahahahaha gelombang, Li Yao mengangkat kepalanya dan berteriak. Dia mendorong dengan tangannya, bang, dan melepaskan borgolnya. Kakinya juga bergerak, bang, dan borgol kakinya hancur. Luo Feng, Li Yao dengan marah melayang ke udara, aku akan membunuhmu, aku pasti akan. Kau tidak akan bisa lolos, Luo Feng berteriak dengan ganas dan kemudian menginjak pesawat ulang-aliknya yang terbang tinggi saat dia dengan cepat terbang ke langit. Dan sedih. Kematian itu sendiri tidak terlalu menakutkan, tetapi menunggu kematian seperti ini tampaknya memakan waktu yang sangat lama. Tubuh Li Yao tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit gemetar karena emosi yang bergejolak seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Li Yao, Venina. Pasangan kalajengking burung nasar, Luo Feng melirik mayat Venina dan kemudian melihat ke arah Li Yao. Mari kita akhiri ini, Luo Feng, apakah kamu ingin melakukannya? Liu He menatap Luo Feng. Kamu bisa melakukannya, kata Luo Feng. Liu He tersenyum dan kemudian berjalan menuju Li Yao. Seluruh tubuh Li Yao sedikit gemetar saat matanya tertutup. Air mata tampak muncul di sudut matanya. Li Yao, mati, Liu He tersenyum saat dia berbicara. Ci gelombang, cahaya di sekitarnya tiba-tiba melengkung. Li Yao,
yang berdiri di sana tanpa bergerak, dengan marah melompat mundur lebih dari 100 meter. Ahahahahahahahaha gelombang, Li Yao mengangkat kepalanya dan meraung. Dia mendorong dengan tangannya, bang, dan melepaskan borgolnya. Kakinya juga ikut bergerak, bang, dan borgol kakinya pun hancur berkeping-keping. Luo Feng, Li Yao melesat ke udara dengan marah. Aku akan membunuhmu, aku pasti akan. Kau tidak akan bisa lolos, Luo Feng meraung dengan ganas lalu menginjak pesawat ulang-aliknya yang sedang terbang tinggi saat ia dengan cepat terbang ke angkasa. Dan sedih. Kematian itu sendiri tidak terlalu menakutkan, tetapi menunggu kematian seperti ini tampaknya memakan waktu yang sangat lama. Tubuh Li Yao tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit gemetar karena emosi yang bergejolak seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Li Yao, Venina. Pasangan kalajengking burung nasar, Luo Feng melirik mayat Venina dan kemudian melihat ke arah Li Yao. Mari kita akhiri ini, Luo Feng, apakah kamu ingin melakukannya? Liu He menatap Luo Feng. Kamu bisa melakukannya, kata Luo Feng. Liu He tersenyum dan kemudian berjalan menuju Li Yao. Seluruh tubuh Li Yao sedikit gemetar saat matanya tertutup. Air mata tampak muncul di sudut matanya. Li Yao, mati, Liu He tersenyum saat dia berbicara. Ci gelombang, cahaya di sekitarnya tiba-tiba melengkung. Li Yao, yang berdiri di sana tanpa bergerak, dengan marah melompat mundur lebih dari 100 meter. Ahahahahahahahaha gelombang, Li Yao mengangkat kepalanya dan meraung. Dia mendorong dengan tangannya, bang, dan melepaskan borgolnya. Kakinya juga ikut bergerak, bang, dan borgol kakinya pun hancur berkeping-keping. Luo Feng, Li Yao, melesat ke udara dengan marah. Aku akan membunuhmu, aku pasti akan. Kau tidak akan bisa lolos, Luo Feng meraung dengan ganas lalu menginjak pesawat ulang-aliknya yang sedang terbang tinggi saat ia dengan cepat terbang ke angkasa, kejar dia. Liu He dan Amuhan sama sekali tidak ragu saat mereka juga terbang ke udara. Semua petarung tingkat penjelajah bintang bisa terbang. Ini adalah perubahan terbesar yang dihasilkan dari transformasi tingkat pelajar ke tingkat penjelajah bintang. Namun, Anda tidak dapat menggunakan kaki saat terbang di udara, jadi kecepatan terbang mereka jauh lebih lambat daripada kecepatan lari mereka di darat. Sangat cepat, Luo Feng juga sangat cepat. Liu He dan Amuhan menatap Li Yao dan Luo Feng di udara, satu di depan dan satu di belakang. Keduanya terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi dan dengan cepat menghilang dari pandangan Liu He dan Amuhan. Kemampuan khusus Li Yao ini mungkin, cahaya, Liu He mengerutkan kening. Seperti kepala, mereka yang memiliki kemampuan khusus cahaya akan dapat terbang jauh lebih cepat daripada kita. Kita tidak bisa menangkapnya. Alasan mengapa alam semesta menganggap petarung tingkat penjelajah bintang sebagai petarung sejati, adalah karena begitu mereka mencapai tingkat penjelajah bintang, petarung memperoleh kemampuan sejati mereka. Hubungi kepala, Liu He memerintahkan jam tangan komunikasi taktis. Hubungi kepala, Amuhan juga ingin menghubungi Dewa Petir. Panggilan itu segera tersambung. Kepala, tepat pada saat genting ketika Li Yao hendak dieksekusi, dia berhasil mencapai tingkat perwakilan. Dan kemampuan khususnya mungkin, ringan, jadi dia sangat cepat. Dia baru saja terbang ke udara dan Luo Feng saat ini mengejarnya. Amuhan dan aku belum bisa mengejar mereka, Liu He segera melaporkan. Amuhan juga melaporkan. Setelah laporan mereka, ayo, kejar dengan jet otomatis. Liu He memanggil jet otomatis tingkat alam semesta. Namun, Liu He dan Amuhan jelas bahwa bahkan jet otomatis tidak akan membantu. Kecepatan terbang jet otomatis jauh lebih cepat daripada kecepatan petarung tingkat perwakilan. Namun, begitu jet otomatis mengejar, Liu He dan Amuhan harus turun dari jet otomatis untuk membunuh Li Yao. Namun karena mereka lebih lambat dari Li Yao, tidak ada gunanya mengejarnya. Markas besar dunia Dojo of Limits, Aula Perjamuan. Tentu saja Dojo of Limits tidak akan membuat semua petarung perwakilan ini datang ke sini tanpa alasan, jadi mereka mengadakan perjamuan di Aula Perjamuan hanya untuk 30 perwakilan ini. Bagi petarung perwakilan, kematian dua dewa perang hanyalah masalah kecil. Satu-satunya yang benar-benar peduli tentang ini mungkin adalah Yan Hai. Apa? Di Aula Perjamuan, wajah pria berpakaian hitam, Hong, sedikit berubah. Dia berhasil. Biksu botak Dewa Petir juga terkejut setelah menerima laporan itu. Seluruh aula perjamuan segera menjadi sunyi. Pria berpakaian hitam, Hong, segera memberi perintah, Alar,
Vladimir, ya, pengawal kerajaan Aller melangkah maju. Ya, seorang pria berkulit hitam juga melangkah maju. Naiklah ke jet otomatis tingkat prasejarahku dan segera bantu Luo Feng membunuh Liao. Perintah pria berpakaian hitam, Hong, Liao telah mencapai tingkat perwakilan. Kemampuan khususnya adalah cahaya. Cepat pergi. Ya, Aller dan investigator Vladimir segera meninggalkan aula perjamuan saat mereka menaiki jet otomatis tingkat prasejarah menuju hutan belantara. Seluruh perjamuan menjadi gempar. Li Yao berhasil menerobos sebelum kematiannya. Li Yao ini sungguh kuat. Dan kemampuan khususnya adalah cahaya. Para perwakilan berdiskusi dengan tenang. Wajah tua, Yan Hai, yang berada di sudut kelompok perwakilan, tersenyum tipis saat dia berpikir, burung nasar kecil, kamu pasti harus memanfaatkan kesempatan ini dan melarikan diri. Ketua pertama memerintahkan Vladimir dan Aller untuk membantu Luo Feng. Mungkinkah Luo Feng mengejar Liao? Kemampuan khusus Liao adalah cahaya, jadi dia jauh lebih cepat daripada kebanyakan perwakilan. Luo Feng berani mengejarnya. Luo Feng ini terlalu sombong. Kekuatan serangannya menyaingi seorang perwakilan, tetapi kekuatan serangan Liao ini tidak lebih lemah darinya saat ini. Dan dengan kemampuan khusus cahayanya, kelincahannya sangat menakjubkan. Luo Feng akan hancur kali ini. Beberapa perwakilan merasa kasihan pada Liao. Jika Liao berhasil menerobos sebelum sidang pengadilan, dia pasti tidak akan menerima hukuman mati. Dan sekarang, sudah terlambat. Beberapa juga berpikir bahwa Luo Feng terlalu sombong. Yang dia miliki hanyalah serangan lebih dari 8 juta kilogram dengan 16 senjata kecil. Hanya dengan itu, dia berani mengejar seorang wakil. Saudara Hong, orang Luo Feng ini agak terlalu berani, biksu botak dewa petir tersenyum. Memang agak gegabah, Hong, pria berpakaian hitam itu mengerutkan kening. Saat ini, dia bukan lawan Liao. Dendam dan kebencian telah membutakan matanya, desah, dia masih harus dibesarkan, karena dia terlalu muda. Ya, orang Luo Feng ini adalah bibit yang bagus. Jika dibesarkan dengan benar, masa depannya akan cerah. Jika kita mengalami sesuatu yang besar di masa depan, dia mungkin bisa membantu kita, Dewa Petir tersenyum. Pria berpakaian hitam, Hong, sedikit mengangguk, dia memiliki potensi yang tinggi. Dia mungkin bisa menjadi ketua ketiga dalam 10 atau 20 tahun lagi, dengan asumsi dia bekerja cukup keras. Di mata dua petarung terkuat di bumi, Luo Feng memiliki potensi. Tapi sekarang, dia tidak cukup. Kali ini, dia gegabah. Pria berpakaian hitam itu sedikit menggelengkan kepalanya. Jelas, tindakan Luo Feng kali ini telah mengecewakannya. Di langit, stratosfer, ini adalah kekuatan dari eksistensi yang melampaui level Dewa Perang, kekuatan seorang wakil. Liao, yang melayang di langit, tidak dapat menahan tawa keras karena kegembiraan, tawanya meledak seperti gelombang kejut. Cahaya di sekelilingnya sedikit melengkung. Terkadang tubuhnya kabur dan terkadang tidak jelas. Pakaian compang camping di tubuhnya terkoyak oleh angin kencang. Memperlihatkan tubuhnya yang kuat, kekuatan yang luar biasa, kelincahan dan kekuatanku jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Liao mengayunkan tinjunya dan udara meledak, menggunakan energi transformasi untuk membantu dampaknya jelas membuat pengerahan kekuatan jauh lebih mudah. Tidak heran para petarung tingkat perwakilan semuanya begitu kuat. Dan di belakangnya Wosh, cahaya yang mengalir dengan cepat mendekat. Liao, sebuah raungan datang. Luo Feng. Liao melirik Luo Feng dari sudut matanya. Cahaya kejam bersinar di matanya dan dia benar-benar melayang di udara saat dia memperhatikan Luo Feng. Luo Feng berhenti di pesawat ulang-aliknya yang melayang saat dia melayang di depan Liao. Semua karenamu, anakku mati, karenamu, istriku mati, hari ini, aku akan memberitahumu kekuatan dari keberadaan yang melampaui tingkat Dewa Perang. Di balik pakaian Liao yang compang camping, otot-otot tubuhnya tampak terpahat, lekuk tubuhnya sempurna. Matanya penuh dengan niat membunuh saat dia menatap Luo Feng. Luo Feng bersikap dingin terhadap Liao saat dia berdiri di atas pesawat ulang-aliknya yang terbang tinggi. Dewa hitam yang ada di tubuhnya berubah menjadi satu set seragam tempur dan helm. Keberadaan yang melampaui level Dewa Perang. Hanya seorang penjelajah bintang tingkat 1 tahap. Liao, kau masih ditakdirkan untuk mati di tanganku. Luo Feng menatap Liao dengan dingin. Terlalu sombong, raung Liao. Dan saat ini,
jet otomatis tingkat alam semesta yang ditumpangi oleh dua perwakilan Liu He dan Amuhan melayang di kejauhan. Namun, karena Liao dan Amuhan lebih lambat dari Liao, mereka tidak terburu-buru untuk keluar, karena bahkan jika mereka bergegas keluar, mereka bahkan tidak akan dapat menyentuh ujung pakaian Liao. Mereka hanya bertanggung jawab untuk mengejarnya. Selama mereka tidak kehilangan dia, ketika orang-orang yang dikirim oleh Hong tiba, mereka dapat dengan mudah membunuh burung nasar Liao. Luo Feng, cepat masuk ke jet tempur, suara Liu He terbawa. Namun Luo Feng dan Liao terus saling memperhatikan. Luo Feng, kau terlalu muda, terlalu sombong. Hari ini, kau mati karena kesombonganmu, ejek Liao. Setelah itu, dia sedikit mengulurkan tangannya. Sinar cahaya keemasan perlahan mulai muncul di tangan Liao, seolah-olah itu adalah dua bilah. Tangannya juga mulai menjadi kabur. Pesawat ulang-alik Luo Feng yang melayang sudah melayang di depannya. Pijakan kaki hitam memanjang dari kakinya, yang memungkinkannya melayang di udara. Dia diam-diam memperhatikan Liao mempersiapkan gerakan pamungkasnya. Meskipun set dewa hitam itu kuat, tubuhmu masih pada level dewa perang tingkat lanjut, Liao mengeluarkan senyum aneh saat dia menutup matanya. Cahaya perlahan muncul dari seluruh tubuhnya, dan dia tampak diselimuti oleh lapisan cahaya kemasan. Adegan ini mengejutkan Liu He dan Amuhan di jet otomatis. Berusaha sekuat tenaga begitu saja. Liu He terkejut. Liao ini memang memiliki dendam yang sangat besar dengan Luo Feng. Dia rela melukai dirinya sendiri untuk membunuh Luo Feng. Sebagai petarung tingkat penjelajah bintang, Liu He dan Amuhan jelas mengetahui apa yang sedang dilakukan Liao. Liao, yang seluruh tubuhnya diselimuti oleh cahaya kemasan, tiba-tiba bergerak. Wuss! Dia melesat ke arah Luo Feng seperti pelangi. Liao, matilah! Luo Feng melambaikan tangannya sedikit saat dia melayang di udara. Wuss! Pesawat ulang-alik yang terbang tinggi itu langsung berubah menjadi bor gunung. 12 garis tipis kemasan lahir ketika 12 bagian kekuatan spiritual yang kuat bergabung ke dalam ukiran itu. Mereka segera bergegas menuju ujung bor gunung, membentuk kekuatan menusuk yang luar biasa. Tampaknya bor gunung itu mengandung kekuatan tumbukan yang terbentuk dari ratusan miliar ton dinamit. Gelombang, seolah-olah pesawat ulang-alik yang terbang tinggi itu mengebor ruang angkasa itu sendiri. Ia membentuk cahaya keemasan saat kecepatannya mencapai tingkat yang luar biasa. Bahkan seorang penjelajah bintang tingkat 9 mungkin tidak akan lebih cepat daripada pesawat ulang-alik yang terbang tinggi dalam bentuk bor gunung. Apa? Pikiran Liao hanya punya cukup waktu untuk kaget, tidak ada waktu untuk hal lain. Boom! Di bawah kecepatan absolut, Liao, yang bersiap untuk melepaskan jurus pamungkasnya, tidak punya waktu untuk berpikir atau menghindar saat sebuah lubang besar dibor melalui dadanya oleh bor gunung. Dan kekuatan rotasi yang kuat dari bor gunung itu langsung mencabik-cabik mayat Liao menjadi berkeping-keping. Darah dan daging berserakan di mana-mana. Hua! Bor gunung itu langsung dibongkar menjadi pesawat ulang-alik terbang, dan kembali ke kaki Luo Feng. Liao, mati. Tepat ketika dia menjadi eksistensi yang melampaui level dewa perang dan bersiap untuk membalas dendam, dia langsung dibunuh oleh Luo Feng. Begitu saja, pesawat ulang-alik terbang itu terbagi menjadi 3 bentuk utama. Dalam bentuk utama pertama pesawat ulang-alik terbang itu, ia dapat berubah menjadi bor gunung dan benteng gunung. Dan bentuk utama kedua dari pesawat ulang-alik terbang itu membutuhkan penguat kemampuan tempur 30 untuk mulai melatihnya. Sedangkan untuk bentuk utama ketiga dari pesawat ulang-alik terbang itu, Anda harus mencapai level alam semesta, memiliki penguat kemampuan tempur 48, dan memiliki domain Anda sendiri untuk mulai melatihnya. Mungkin transformasi kedua dari pesawat ulang-alik terbang itu bahkan lebih luar biasa kuatnya. Namun, transformasi bentuk pertama, bor gunung, dan benteng gunung, hanya kekuatan tahap pertama telah sepenuhnya memuaskan Luo Feng. Astaga, Liu He membeku di kejauhan. Buddha Agung, aku. Amuhan juga tercengang. Seorang petarung perwakilan terbunuh oleh cahaya kemasan. Gerakan Luo Feng terlalu cepat tadi, dia langsung mengubah pesawat ulang-alik yang terbang tinggi itu untuk menyerang. Bahkan Liu He dan Amuhan tidak dapat melihat cahaya keemasan yang dipancarkan Luo Feng. Mereka hanya melihat bahwa sebelum serangan Liao yang tampaknya kuat itu dapat mencapai Luo Feng, Liao sendiri telah hancur berkeping-keping. Kepala Liu He segera menghubungi
Kepala, Amuhan melakukan hal yang sama. Kedua belah pihak terhubung. Liu He, Luo Feng baik-baik saja kan? Cepat dan biarkan dia masuk ke dalam jet otomatis dan katakan padanya untuk tenang dan berhenti bersikap gegabah. Tepat ketika mereka terhubung, Hong segera memberikan perintahnya. Kepala, Li Yao dibunuh oleh Luo Feng, kata Liu He setelah berdeham di sisi lain dari jam tangan komunikasi taktis. Kepala, Hong, terdiam sejenak, dan kemudian tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Anda mengatakan Li Yao dibunuh oleh Luo Feng? Ya, Kepala, Liu He juga sangat bingung. Luo Feng dapat mengendalikan 16 senjata kecil dan fakta bahwa pembaca roh tingkat dewa perang tingkat lanjut sebanding dengan petarung tingkat perwakilan dapat diterima oleh mereka. Tetapi tidak peduli seberapa kuatnya dia, baginya untuk membunuh seorang perwakilan. Itu omong kosong, kecuali dia melihatnya sendiri, Liu He tidak akan pernah mempercayai ini. Kepala, saya yakin saya melihatnya. Luo Feng mengubah pesawat ulang-alik yang melayang menjadi cahaya keemasan, yang menembus Li Yao dan membunuhnya, kata Liu He. Pesawat ulang-alik yang melayang. Cahaya keemasan. Di sisi lain dari jam tangan komunikasi taktis, Hong terdiam sebentar dan kemudian memerintahkan, Liu He, bawa Luo Feng kembali ke markas segera, ya. Liu He mengindahkan perintah itu. Juga, jet otomatismu mungkin merekam pertempuran tadi, kan? Kirim salinannya kepadaku, perintah Hong. Ya, Liu He mengindahkan perintah itu. Selain Liu He, penyelidik dari Thunder Dojo, Amuhan, juga telah menyelesaikan laporannya kepada Dewa Petir. Liu He dan Amuhan saling bertukar pandang lalu menoleh ke arah Luo Feng, yang masih melayang di udara. Palka sudah terbuka, Li Yao terbunuh olehku. Luo Feng menatap langit yang tak terbatas, pikirannya kacau. Sejak dia menyelesaikan tahap pertama dari bentuk utama pertama, pesawat ulang-alik yang melayang, Luo Feng berhenti menganggap serius petarung tingkat 1 penjelajah bintang biasa. Meskipun Li Yao berhasil menembusnya, Luo Feng memiliki keyakinan penuh untuk membunuh Li Yao tanpa perangkat Dewa Hitam. Namun, saat dia benar-benar membunuhnya secara nyata perasaan Luo Feng sedang kacau. Dendamnya pada Li Yao sudah berlangsung lama. Saat dia masih menjadi petarung pemula, Li Yao seperti gunung raksasa yang berdiri di jalannya yang membuatnya takut. Selangkah demi selangkah, seiring pertumbuhannya, ancaman Li Yao menurun drastis. Kali ini, karena apa yang terjadi pada orang tuanya, amarahnya memutuskan bahwa Li Yao harus mati. Itulah sebabnya dia membunuhnya. Luo Feng, apa yang kamu pikirkan? Haha, apakah karena membunuh Li Yao dalam sekejap membuatmu merasa puas? Teriak Liu He dari jet otomatis di kejauhan. Datang, Luo Feng tersenyum dan kemudian terbang dengan pesawat ulang-alik yang terbang tinggi. Setelah dia memasuki pesawat, palka tertutup. Kembali ke markas, perintah Liu He. Jet otomatis segera berbalik dan terbang. Kembali, di dalam pesawat, Luo Feng bisa merasakan bahwa mata Liu He dan Amuhan berbeda dari sebelumnya. Dia tidak dapat menahan tawa dan berkata, Liu He, apa yang kalian lihat padaku seperti itu? Kuat, memang kuat. Untuk dapat membunuh seorang petarung tingkat perwakilan, Liu He menatap Luo Feng. Rasa hormat, bahasa Mandarin yang bengkok keluar dari mulut Amuhan, dan dia bahkan mengacungkan jempol. Tidak apa-apa, Li Yao itu tidak memiliki set Dewa Hitam. Jika dia memiliki set Dewa Hitam, akan sulit bagiku untuk membunuhnya, Luo Feng tersenyum tipis. Liu He dan Amuhan diam-diam terkejut. Berapa banyak eksistensi yang melampaui level Dewa Perang di bumi? Semua perwakilan lainnya tidak memiliki catatan membunuh seorang perwakilan. Setelah membunuh seorang pejuang perwakilan, Luo Feng masih begitu tenang. Liu He dan Amuhan tentu saja terkejut dengan kedewasaan Luo Feng. Membunuh seorang penjelajah bintang tingkat 1. Luo Feng menggelengkan kepalanya sendiri. Di bumi, ini adalah hal yang luar biasa. Tetapi setelah melewati reruntuhan arkeologi tanda pagar 9, Luo Feng menjadi jelas, pejuang tingkat penjelajah bintang di alam semesta yang luas hampir tidak dapat bertahan hidup. Dia, yang telah menerima warisan planet Yunmo, memang tidak memiliki apapun untuk dibanggakan selain membunuh seorang penjelajah bintang tingkat 1. Setelah beberapa saat, jet otomatis tingkat alam semesta ini mendarat di apron. Luo Feng, Liu He, dan Amuhan. Ketiga perwakilan ini memasuki struktur pesawat ruang angkasa yang besar. Semua perwakilan lainnya ada di aula perjamuan. Liu He tersenyum sambil berkata, lewat sini, di bawah Liu He memimpin,
Luo Feng dan yang lainnya dengan cepat tiba di aula perjamuan. Pintu besar ke aula perjamuan berwarna merah tua. Di samping pintu yang tingginya 3,6 meter dan memiliki ukiran rincin di atasnya berdiri dua pelayan. Kedua pelayan itu sedikit membungkuk, silakan masuk, tiga perwakilan. Saat dia mengatakan itu, dia mendorong pintu besar yang berat itu. Pintu itu perlahan terbuka dan suara diskusi di dalam segera menyebar. Luo Feng, Liu He, dan Amu Han langsung masuk. Pada saat Luo Feng, yang mengenakan pakaian kasual hitam, melangkah masuk ke aula perjamuan, semua makhluk yang melampaui level Dewa Perang, Wus, menoleh dan melihat ke atas. Semua mata mereka tertuju pada Luo Feng. Luo Feng sedikit terkejut. Lebih dari 30 petarung tingkat penjelajah bintang yang kuat menatapnya. Luo Feng, Vladimir, Wang Yu, dan penyelidik lain dari Dojo of Limits muncul dengan senyum dan menyapa Luo Feng. Adapun perwakilan lainnya, mereka semua berdiskusi dengan tenang bersama. Namun, kebanyakan dari mereka membentuk penghalang di sekeliling mereka sehingga suara mereka tidak akan menyebar. Jelas, hal-hal yang mereka bicarakan tidak pantas untuk didengar orang lain. Luo Feng itu masih perlu menginjak senjata untuk terbang, yang berarti dia belum berhasil. Dia masih berada di puncak level Dewa Perang tingkat lanjut. Dia, seorang pembaca roh di puncak level Dewa Perang tingkat lanjut, benar-benar mampu membunuh Li Yao dengan cahaya kemasan. Luo Feng pasti punya senjata khusus yang sangat kuat. Para perwakilan berdiskusi dengan tenang dengan teman-teman baik mereka. Sebelumnya, terobosan Li Yao mengejutkan semua orang di sini. Banyak perwakilan membicarakannya, dan setelah itu berita Luo Feng membunuh Li Yao menyebar. Berbagai perwakilan tentu saja ingin tahu bagaimana Li Yao terbunuh. Ketika berhadapan dengan lebih dari 30 perwakilan yang mengkhawatirkan hal yang sama, Hong dan Dewa Petir tidak bisa terus-menerus menyembunyikannya. Jadi, mereka memutar video Luo Feng membunuh Li Yao. Hong dan Dewa Petir tidak menyetel video itu dalam kecepatan lambat, sebaliknya, mereka memutarnya dengan kecepatan biasa. Semua perwakilan hanya melihat bahwa senjata khusus yang melayang di samping Luo Feng langsung berubah menjadi cahaya keemasan dan melesat keluar, menghancurkan Li Yao menjadi berkeping-keping. Senjata Luo Feng terlalu kuat, bukankah dia tinggal di reruntuhan arkeologi Tanda Pagar 9 selama 1 tahun 3 bulan? Dia pasti mendapat beberapa hadiah khusus. Dia kemungkinan memperoleh senjata itu dari reruntuhan arkeologi. Dia, yang berada di puncak level Dewa Perang, dapat mengeluarkan begitu banyak kekuatan dengan senjata ini. Lalu jika seorang petarung kuat yang benar-benar telah menembus tingkat perwakilan, menggunakannya, dia mungkin bisa menjadi lebih kuat lagi. Semua orang menginginkan hal-hal yang baik. Jika seorang anak memeluk sepotong emas dan berjalan di jalan, akan aneh jika seseorang tidak mencurinya. Satu hal yang pasti, semua perwakilan ini sedikit iri dengan senjata khusus yang dapat berubah menjadi cahaya keemasan itu. Tetapi Luo Feng bukanlah anak kecil. Faktanya, dia adalah petarung kuat yang dapat membunuh seorang perwakilan. Itulah sebabnya para perwakilan ini masih dapat menunjukkan sedikit pengendalian diri. Namun, para perwakilan ini masih memiliki kepercayaan diri, karena mereka berbeda dari Li Yao. Ketika Li Yao terbunuh, dia tidak memiliki perangkat Dewa Hitam. Dan semua perwakilan lainnya memiliki perangkat Dewa Hitam. Dengan perangkat Dewa Hitam, kemampuan bertahan mereka meningkat lebih dari 10 kali lipat. Luo Feng bersama dengan 4 penyelidik lainnya. Kenapa aku merasa seperti beberapa perwakilan menatapku dengan cara yang aneh? Kata Luo Feng pelan. Kau membuat keributan besar, penyelidik bernama Wang di samping berkata pelan. Kamu, seorang pembaca roh di puncak level Dewa Perang, mampu mengandalkan senjata untuk membunuh petarung level perwakilan sejati. Jelas, senjata ini sangat kuat. Katakan padaku, bagaimana mungkin semua perwakilan ini tidak iri? Mereka hampir tidak mampu mengendalikan diri. Namun, begitu ada kesempatan, beberapa dari orang-orang ini akan bergerak. Luo Feng tidak bisa menahan tawa. Sekelompok perwakilan, dia benar-benar tidak peduli dengan mereka. Hanya ada 2 orang yang menjadi incarannya di bumi, Hong dan Dewa Petir. Adapun yang lainnya, mereka benar-benar tidak seberapa. Setelah kembali, dia akan memulai 81 peleburan roh, dan langsung menjadi pembaca roh di tahap penjelajah bintang tingkat 1. Pada saat itu, para wakil yang berani mengejarnya akan berakhir dengan menyerahkan hidup mereka. Namun, para wakil ini mungkin tidak seberani itu.
RUMBLE gelombang-gelombang, pintu perjamuan terbuka sekali lagi. Semua orang menoleh. Hong, berpakaian hitam dan biksu botak, Dewa Petir, masuk, satu di depan dan satu di belakang. Semua wakil terdiam dan tidak berani berbicara lebih jauh. Semua orang, mata pria berpakaian hitam, Hong, mengamati semua orang di ruangan itu. Tekanan tak berbentuk itu membuat hati semua orang bergetar tanpa ada keinginan untuk melawan sama sekali. Aku mendengar diskusi kalian tadi dengan baik dan jelas. Siapa yang mengira bahwa setelah hanya 10 tahun, orang-orang mulai melupakan kasus Yahan, sekelompok sampah. Dewa Petir juga mencibir di samping. Wajah banyak wakil menjadi pucat. Kasus Yahan terjadi ketika Hong mengalahkan seorang petarung representatif Yahan saat itu karena marah. Bukan hanya Hong, di bumi, bukan hanya Hong, Dewa Petir juga seorang petarung yang telah membunuh seorang petarung representatif. Tentu saja, hari ini, Luo Feng akan ditambahkan ke dalam daftar itu. Namun, tidak seperti Luo Feng, para representatif yang dibunuh Hong dan Dewa Petir adalah para representatif dengan perangkat Dewa Hitam. Aku menciptakan istana Dewa Perang dengan Dewa Petir agar semua orang dapat berkumpul. Aku berharap para elit umat manusia bekerja sama. Untuk kelangsungan hidup umat manusia. Persatuan, kau harus mengingat satu kata ini. Jika tidak, dalam pertempuran antara manusia dan monster, manusia mungkin akan berakhir dengan musnah. Pria berpakaian hitam, Hong, berkata dengan dingin, jumlah monster di laut jauh lebih banyak daripada manusia. Mereka juga memiliki lebih banyak monster tingkat kaisar daripada kita, dan mereka memiliki 2 monster kaisar agung. Luo Feng, yang berada di aula perjamuan, membeku ketika mendengar ini, Kaisar Agung. 2 dari mereka, namun, perwakilan lainnya tidak terkejut, karena mereka semua jelas sudah tahu ini. Persatuan adalah hal yang paling penting. Aku tidak ingin melihat sesuatu yang mirip dengan kasus Yahan dan Lian Sheng terjadi lagi. Jika itu terjadi, aku dan Dewa Petir tidak akan keberatan menyingkirkan mereka. Orang-orang seperti ini hanya merusak segalanya untuk orang lain. Pria berpakaian hitam, Hong, berbicara dengan suara dingin. Tidak ada perwakilan yang berani mengatakan apapun. Sedangkan untuk kasus Luo Feng, senjata Luo Feng, disebut pesawat ulang-alik terbang. Sekelompok perwakilan mulai mendengarkan dengan saksama. Itu adalah sesuatu yang kuberikan pada Luo Feng, kata pria berpakaian hitam, Hong, dengan dingin, tentu saja, satu poin adalah karena Luo Feng memiliki cukup bakat. Hal lainnya adalah Luo Feng memberiku semua roh alam dalam jumlah besar yang didapatkannya di Pulau Berkabut. Itulah sebabnya aku menukarnya dengan pesawat ulang-alik yang terbang tinggi. Aku orang yang adil. Jika kau menginginkan sesuatu, maka kau harus memberikan sesuatu yang bernilai sama. Pria berpakaian hitam, Hong, melihat ke arah Luo Feng. Luo Feng, ikutlah denganku. Kalian semua melanjutkan perjamuannya. Setelah mengatakan itu, pria berpakaian hitam, Hong, berbalik dan menuju keluar. Biksu botak Dewa Petir juga mengikuti. Setelah Luo Feng mendengar perintah itu, dia juga mengikuti mereka dan meninggalkan aula perjamuan. Gemuruh gelombang-gelombang pintu besar aula perjamuan tertutup sekali lagi. Baru saat itulah semua perwakilan menghela napas lega. Mereka semua saling bertukar pandang dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Hong dan Dewa Petir sudah lama sekali tidak menunjukkan kemarahan mereka di depan para perwakilan. Manusia adalah spesies yang pelupa. Kira-kira 10 tahun adalah waktu yang cukup bagi mereka untuk melupakan kekejaman Hong dan Dewa Petir. Dalam adegan itu sebelumnya, semua orang merasa bahwa di depan Hong, hidup mereka bukan lagi milik mereka sendiri. Perasaan ini membuat mereka semua takut, dan tidak ada dari mereka yang berani memikirkan ide-ide yang menyimpang.